وانشق البحار. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Kita melanjutkan tafsir juz amma atau juz 30, dan kita masuk di surat Al-Fil. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau wahai Rasulullah melihat bagaimana Allah bersikap terhadap pasukan-pasukan gajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Allah telah menjadikan tipu daya mereka berada pada kesia-siaan? Wa arsala alaihim tayran ababil. Dan Allah mengutus kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Tarmihim bihijarati min sijil. Burung-burung ini melemparkan kepada mereka batu-batuan yang tanah-tanah liat yang berbatu atau batu-batuan yang dibakar. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Sehingga mereka dijadikan oleh Allah seperti daun-daun yang dimakan oleh ulat. Surat ini, yaitu surat Al-Fil, dinamakan dengan suratnya Al-Fil karena disebutkan di dalamnya ada penyebutan fil, yaitu gajah. Dan surat ini termasuk surat Makkiyah. Surat Makkiyah yaitu surat yang diturunkan sebelum hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah. Dan surat ini merupakan karunia besar yang Allah Ta'ala berikan kepada Quraisy. Sebagaimana telah kita sebutkan di pembahasan sebelumnya ketika kita menjelaskan surat Quraisy, bahwa Allah memberikan kenikmatan kepada Quraisy, kenikmatan yang besar kepada mereka dua. Yang pertama, Allah menjadikan negeri mereka negeri yang aman, sehingga mereka bisa mengadakan perjalanan dagang, rihlatas syita'i was-saif, perdagangan di musim panas dan perdagangan di musim dingin, sehingga walaupun tempat mereka itu tandus, tetapi mereka bisa mendapatkan rezeki dari Allah Ta'ala dari perdagangan. Kemudian yang kedua, Allah memberikan kepada mereka karunia yang kedua, yaitu Allah selamatkan mereka dari pasukan-pasukan gajah yang ingin menghancurkan mereka, yang ingin menghancurkan Ka'bah. Kemudian Allah hancurkan mereka. Dan itu karunia besar yang Allah telah berikan kepada mereka. Dan ini, kata para ulama, surat Al-Fil ini merupakan persiapan untuk diutusnya kepada mereka seorang nabi. Yaitu maksudnya, kalau pasukan gajah yang ingin menghancurkan mereka saja Allah binasakan, apalagi urusan keagamaan. Tidak mungkin Allah biarkan mereka. Maka Allah siapkan kepada mereka seorang nabi yang nanti akan menyelamatkan mereka dari panasnya api neraka jahanam. Kalau Abroha dihancurkan oleh Allah Ta'ala karena Allah ingin menyelamatkan mereka dari panasnya dunia. Sedangkan Nabi yang akan diutus Allah Ta'ala akan menyelamatkan mereka dari panasnya neraka jahanam. Sehingga kata para ulama, ini termasuk persiapan termasuk muqaddimah atau persiapan untuk diutusnya kepada mereka seorang Rasul.
Oleh karena itu kata Imam Ibnu Katsir, saya bacakan ucapan beliau di tafsirnya karena bagus sekali. Nanti beliau juga menceritakan kisah secara detail tentang perjalanan Abrohah dengan pasukan gajah ke Mekah ini, bagaimana ceritanya. Al-Imam Ibnu Katsir belum mengatakan hadhihi minan ni'amil lati imtanallahu biha ala Quraisy. Surat Al-Fil, di mana Allah hancurkan pasukan gajah yang ingin menghancurkan mereka, ini merupakan bentuk karunia yang Allah limpahkan kepada Quraisy. Fima sarafa anhum min ashabil fil, yaitu ketika Allah selamatkan mereka dari pasukan gajah. Alladzina kanu qad azzamu ala hadmil ka'bati, di mana pasukan-pasukan gajah ini berniat untuk menghancurkan Ka'bah. Wa mahwi athariha minal wujud, dan mereka pengen menghilangkan Ka'bah secara totalitas, sampai batu per batu pengen mereka ambil. Fa abadahumullah, akhirnya Allah membinasakan mereka. Wa arghama anafahum, dan Allah menjadikan mereka orang-orang yang merugi, sehingga perjalanan mereka selama ini semuanya sia-sia. Wa kanu qauman nasara, dan mereka, yaitu Abrohah ini dan pasukannya, pasukan gajah, mereka itu orang-orang Kristen. Wa kana dinuhum idzaka aqrabu halan mimman kana alaihi Quraisy min ibadatil authan. Padahal orang Kristen itu dekat dengan orang-orang Quraisy karena sama-sama penyembah berhala. Orang Kristen menyembah Nabi Isa atau menyembah salib, sedangkan kafir Quraisy menyembah berhala, patung-patung. Walakin kana hadza min babil irhas wa tawti'ati lima ba'athi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Padahal mereka itu sama, antara Quraisy dan Kristen itu dekat. Tetapi Allah binasakan mereka karena ini untuk persiapan. Allah hancurkan sebagai persiapan, sebagai pembuka untuk diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Fa innahu fi dzalikal ami wulida ala asyhuril aqrab. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti dilahirkan bertepatan dengan tahun gajah ini, yaitu di tahun di mana gajah-gajah itu dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Maka di tahun itu juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Walisanu halil qudrati yaqul, dan seakan-akan Allah itu ingin mengatakan Allah itu ingin mengatakan, mengingatkan kepada Quraisy, lam yansurkum ya ma'syara Quraisy alal habasyati li khairaitikum alaihim. Allah menyelamatkan kalian wahai Quraisy, menyelamatkan kalian, dan Allah membinasakan Habasyah bukan karena kehebatan kalian, keutamaan kalian melebihi orang-orang Habasyah, karena mereka orang Kristen lebih mulia daripada kalian. Tapi kenapa Allah selamatkan kalian padahal kalian itu musyrik, penyembah berhala, dan orang-orang Kristen mereka itu dihancurkan sama Allah Ta'ala dalam perang ini? Bukan karena kalian itu manusia yang Allah cintai, bukan. Demikian juga bukan karena kalian itu lebih mulia daripada orang Kristen, bukan juga. Walakin siyanatal lil baiti, tetapi Allah mengamalkan seperti ini karena untuk menjaga Ka'bah. Alladzi sanusharrifuhu wa nu'azzimuhu wa nuwaqiruhu bi bi'tsati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kami, yaitu Allah Ta'ala, akan memuliakan, mengagungkan Ka'bah dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan menghancurkan berhala-berhala di sekelilingnya. Jadi intinya di sini, surat Al-Fil ini merupakan karunia besar Allah berikan kepada kafir Quraisy, di mana surat ini sebagai pembuka. Nanti akan diutus kepada mereka seorang Rasul, di mana Rasul itu akan menyelamatkan agama mereka, di mana Allah telah menyelamatkan dunia mereka dari pasukan gajah. Maka Allah tidak akan membiarkan Ka'bah dilumuri dengan kesyirikan, dengan peribadatan kepada berhala. Jika seandainya pasukan gajah yang mereka tidak ada niatan untuk yaitu melumuri dengan kesyirikan, bukan, tapi niatnya untuk menghancurkan Ka'bah, itu pun mereka hancurkan sama Allah Ta'ala. Allah hancurkan mereka. Apalagi kafir Quraisy yang mereka telah menodai Ka'bah dengan kesyirikan mereka, berhala-berhala yang disembah. Pasti nanti Allah akan menghancurkan mereka juga dengan diutusnya kepada mereka seorang Rasul. Kemudian setelah ini beliau menyebutkan, kata beliau,
Kata Imam Al-Katsir, beliau menyebutkan cerita panjang sekali. Beliau mengatakan wa hadhihi qissatu ashabil fil. Kami akan menyebutkan cerita ashabul fil, pasukan-pasukan gajah, ala wajil ijazi wal ikhtisari wa takrib. Tetapi saya sampaikan secara ringkas dan secara mudah supaya bisa dicerna, yaitu bisa difahami dengan mudah. Kalau kita ingin membaca lebih lengkap lagi, nanti Al-Imam Al-Katsir menjelaskan lebih lengkap lagi nanti di kitab beliau Al-Bidayah wa Nihayah. Lebih lengkap lagi, panjang sekali penjabaran beliau. Tapi di sini beliau ringkaskan. Di kitab ini, kitab tafsir ini beliau ringkaskan. Maka beliau mengatakan waqad taqaddama fi qissati ashabil ukhdud. Telah kita jelaskan di cerita namanya Ashabul Ukhdud. Kita belum masuk ke surat itu, nanti insya Allah kita akan masuk. Cerita namanya Ashabul Ukhdud. Yaitu Ashabul Ukhdud itu yaitu orang-orang yang dibakar. Orang-orang yang dibakar, dibikinkan parit, kemudian mereka dibakar. Intinya, ringkasannya nanti insya Allah akan kita ceritakan lebih lengkap nanti kalau kita sudah masuk Ashabul Ukhdud. Ada sebuah riwayat lengkap sekali menceritakan tentang kisah Ashabul Ukhdud lebih detail. Intinya kata beliau mengatakan anna dhanuwasin wa kana akhiru mulukil himyar. Ada seorang raja namanya Dhunuwas. Dhunuwas. Yang kalau kita biasanya Dhunuwas itu sebagai pemeran fiktif dalam cerita yang kocak, yaitu Dhunuwas. Ada seorang raja di Yaman namanya Dhunuwas. Dan raja ini merupakan raja terakhir kabilah namanya Himyar. Itu pemimpin Yaman terakhir. Wa kana musyrikan, dan dia itu orang musyrik. Dia orang musyrik, bahkan dia mengaku dirinya Tuhan. Orang ini mengaku dirinya Tuhan. Huwa alladhi qatala ashabul ukhdud. Dialah yang membunuh ashabul ukhdud. Nanti ceritanya panjang sekali ceritanya. Yaitu karena ada seorang pemuda yang belajar sihir, tapi rupanya malah pemuda itu mengajarkan agama Kristen. Setelah itu menyebarkanlah agama Kristen di Yaman, tetapi agama Kristen yang masih murni, yang mereka masih mentauhidkan Allah Ta'ala. Akhirnya nanti rajanya itu bingung bagaimana cara membunuh pemuda ini, karena pemuda ini kuat sekali. Akhirnya dibawa ke atas gunung sama prajurit untuk dilempar dari atas gunung. Datang angin, semua prajurit semuanya tumbang, semuanya jatuhan, tetapi pemuda ini selamat. Akhirnya rajanya mengatakan sudah, bawa ini kemudian lempar ke tengah samudra. Diikat, bawa ke tengah samudra. Ketika sudah di tengah-tengah, datang ombak besar, kapalnya pecah, semua prajurit mati kecuali pemuda ini selamat. Akhirnya rajanya bilang, bagaimana cara saya membunuh kamu? Maka dia mengatakan, kumpulkan semua masyarakat, kemudian nanti kamu panah saya. Ketika memanah, kamu ucapkan bismikallahumma rabbi hadzal ghulam, dengan menyebut nama Allah, Tuhannya pemuda ini. Akhirnya benar, kumpulkan masyarakat. Setelah itu dipanah dengan mengatakan seperti itu, sampai akhirnya pemuda ini meninggal. Setelah itu semua masyarakat beriman kepada Allah Ta'ala, dan mereka tidak beriman kepada raja lagi. Akhirnya marah. Kemudian diperintahkan prajurit itu bikin parit. Kemudian siapa yang tidak kembali ke budaya semula yang mengatakan raja itu Tuhan, maka bakar hidup-hidup. Maka akhirnya masyarakat dibakar sama raja yang zalim ini. Nah, orang-orang yang dibakar itu namanya Ashabul Ukhdud. Orang-orang yang dibakar itu namanya Ashabul Ukhdud. Wa kanu qariban min 20 alfan. Dan jumlah mereka sekitar 20.000 yang dibakar. Yaitu yang dibakar hidup-hidup itu sekitar 20.000. Walam yaflut minhum illa daus dzu tha'laban. Tidak ada yang selamat, tidak ada yang bisa meloloskan diri, melarikan diri kecuali satu orang. Ada satu orang namanya Daus dzu tha'laban. Dialah satu orang Yaman yang berhasil melarikan diri. Fadhahaba fastaghatha biqaisar malik Syam. Akhirnya beliau pergi ke Romawi minta bantuan sama raja Romawi. Kenapa? Romawi Kristen. Romawi Kristen, dan dia agamanya Kristen, yaitu yang di Yaman Kristen juga yang dibakar. Fakataba lahu ila Najasyi Malik al-Habasyah. Akhirnya Romawi nulis sebuah surat mengatakan kepada orang itu, bawalah surat ini ke Habasyah.
Karena Habasyah itu sama-sama Kristen dan Habasyah lebih dekat dengan Yaman, jadi tinggal nyebrang sebentar. Karena berdekatan sekali dengan Yaman. Likaunihi aqrabu ilaihim. Kenapa? Karena Habasyah itu lebih dekat, sehingga kalau pasukan perang itu berangkat ke Yaman lebih mudah. Akhirnya datanglah orang ini namanya Daus Dzultha'laban. Dia pergi dari Romawi, kemudian pergi ke Habasyah, kemudian membawa surat itu dan menceritakan kondisi Yaman. Akhirnya Najasyi sebagai raja Habasyah. Jadi Najasyi itu kayak gelar, kayak kaisar itu gelar raja Romawi. Kemudian kayak juga kalau kita misalkan di Jogja itu namanya Hamengkubuwono, itu namanya gelar. Jadi raja-raja Habasyah itu namanya Najasyi. Maka Najasyi waktu itu mengutus dua pemimpin, jadi dua pasukan perang memang diutus untuk menghancurkan Yaman. Dipimpin sama dua pemimpin. Yang pertama namanya Arbad. Jadi Arbad itu memimpin satu pasukan perang yang besar. Kemudian yang kedua namanya Abrohah bin Sobah Abayaktum. Namanya Abrohah. Abrohah juga dia menjadi pemimpin untuk pasukan yang kedua. Jadi dua pasukan yang dikirim sama Najasyi tujuannya untuk menaklukkan Yaman. Fi jaythin kathifin, mereka berdua membawa pasukan yang besar sekali. Fadakhalul Yaman, akhirnya mereka berdua dengan pasukannya berhasil masuk Yaman. Fajasu khilala diyar, ketika masuk Yaman dibantai habis-habisan sama pasukan Abrohah dan Arbad. Fastalabul mulka min Himyar, sampai akhirnya kerajaan Himyar bisa dirampas sama orang-orang Habasyah. Fahalaka Dzunwas ketika melihat dia itu sudah kalah, maka Dzunwas yaitu raja Yaman yang tadi membakar orang-orang Yaman karena mereka beragama Kristen, akhirnya dibakar. Maka Dzunwas ketika melihat dia itu akan hancur, kerajaannya sudah hancur, maka dia itu melarikan diri. Ketika melarikan diri, tidak ada jalan untuk keluar kecuali lautan. Akhirnya dia nekat masuk ke lautan sampai akhirnya dia tenggelam dan mati. Ketika dia mati, yaitu Dzunwas mati, maka kerajaan Himyar jatuh secara totalitas. Sampai akhirnya setelah itu dikuasai sama pasukan-pasukan Habasyah. Wastaqallal Habasyatu bimulkil Yaman. Akhirnya orang-orang Habasyah memegang kekuasaan Yaman. Tapi Habasyah sekarang dipimpin sama dua pemimpin, Arbad dan Abrohah, sehingga tidak mungkin pemimpin itu dua. Akhirnya kedua orang ini juga berselisih antara Arbad dan Abrohah. Fakhtalafa fi amrihima, akhirnya mereka berdua berselisih. Watasawala wataqatala watasafa, akhirnya mereka berdua diskusi. Kemudian mereka menghasilkan hasil bahwa kita tidak usah menempurkan antara dua pasukan, ditempurkan, jangan, tetapi kita berdua duel. Siapa yang menang maka dia nanti akan menjadi raja. Akhirnya sepakat mereka berdua untuk seperti itu. Akhirnya mereka berdua berhadapan antara Arbad dan Abrohah, berhadapan. Maka yang satu mengatakan innahu la hajata bina ila istidamil habasyaini bainana. Pokoknya kita jangan korbankan prajurit kita. Sudah kita saja kita berperang. Akhirnya benar, berdua itu berhadapan. Kemudian setelah itu mulailah berdua itu mulai berperang. Dua orang itu mulai berperang, angkat senjata masing-masing, kemudian duel. Ketika duel, maka yang pertama yang menang itu Arbad. Dia ngambil pedang, kemudian disabetkan ke mukanya Abrohah, sampai akhirnya Abrohah itu antara hidung dan matanya itu terkena sabetan. Sampai akhirnya Abrohah jatuh. Kemudian ketika mau dibunuh sama Arbad, budaknya Abrohah itu berdiri. Budaknya Abrohah berdiri, kemudian dia itu ngambil tombak, kemudian dilemparkan tombaknya, kemudian nembus tubuhnya Arbad. Sampai akhirnya Arbadnya jatuh, kemudian Arbadnya mati. Budaknya ini namanya Ataudah. Budaknya Abrohah itu namanya Ataudah. Sampai akhirnya ketika sudah mati, akhirnya tinggal satu pemimpin yang tersisa. Yang pemimpin yang tersisa namanya Abrohah. Dalam kondisi dia terluka. Maka setelah itu Abrohah diobatkan
dikasihkan obat sampai akhirnya dia sembuh. Akhirnya Abrohah menjadi raja yang menguasai Yaman. Akhirnya ketika berita ini sampai kepada Najasyi, fakataba ilaihi Najasyiyu yalumuhu ala makana minhu. Ketika Najasyi mendengar kabar kalau Arbad dibunuh sama Abrohah, maka Najasyi marah sampai akhirnya ngirim surat kepada Abrohah yang ada di Yaman, wa yatawa'adahu wa yahlifu la yatawanna biladahu wa yajuzu nasiyatahu. Sampai Najasyi itu dalam suratnya bersumpah untuk datang ke Yaman, menginjakkan kakinya di Yaman, di tanah Yaman, dan dia bersumpah untuk menggundul rambutnya Najasyi, rambutnya Abrohah. Ketika mendapatkan surat ini, Abrohah ketakutan karena Najasyi marah. Fa arsala ilaihi Abrohatu yataraqqaqu lahu wa yusani'ahu. Akhirnya Abrohah ngirim surat kepada Najasyi, intinya dia itu minta maaf, kemudian dia itu melobi. Wa ba'atha ma'a rasulihi bihadaya wa tuhaf. Kemudian dia itu mengutus kepada Najasyi hadiah-hadiah, yaitu hadiah-hadiah yang berasal dari Yaman, dikirim kepada Najasyi. Wa bijirabin fiha min turabil Yaman. Kemudian Najasyi juga Abrohah juga mengirim sebuah ember atau sebuah tungku emas yang di dalamnya ada tanah Yaman, dikirim kepada Najasyi. Kemudian Abrohah mengatakan, yaitu wahai raja, injakkan kaki anda ke tanah ini sehingga anda tidak usah capek-capek pergi ke Yaman. Wa jazza nasiyatahu fa arsala ma'ahu. Setelah itu Abrohah menggundul rambutnya. Setelah itu ditaruh di sebuah tempat, dikirim ke Najasyi. Sampai akhirnya Abrohah mengatakan, wahai raja, silahkan anda injakkan kaki anda ke tunggu ini. Di dalamnya ada tanah Yaman sehingga sumpah engkau sudah ditunaikan. Wa hadhihi nasiyati, dan ini rambutku. Qad ba'athtu biha ilaika, dan sudah saya utus kepada engkau. Silakan kalau anda ingin menggundulnya, yaitu anda sudah menggundul rambut saya. Falamma wasala dzalika ilaihi ajabahu minhu. Akhirnya Najasyi mulai hilang kemarahan beliau, sampai akhirnya dia itu mulai takjub, bangga dengan Abrohah. Wa radiya anhu, akhirnya dia ridho kepada Abrohah sebagai pemimpin. Wa aqarrahu ala amalihi, dan dia menetapkan bahwasanya Abrohah sebagai pemimpin di Yaman. Wa arsala Abrohatu yaqulu li Najasyi. Setelah itu Abrohah ngirim lagi utusan kepada Najasyi, kemudian mengatakan, inni sa'abni laka kanisatan bi ardil Yaman. Wahai raja, saya akan membuat sebuah gereja di Yaman, lam yubna qablaha mithluha, sebuah bangunan gereja yang tidak pernah terbangun semegah itu. Ini sebagai hadiah saya kepada engkau wahai raja, yaitu kepada Raja Najasyi. Fasyara'a fi bina'i kanisatin ha'ilatin bi Son'a. Akhirnya Abrohah mulai membangun gereja dengan bangunan yang megah, terbuat dari emas dan tinggi sekali bangunannya. Dibangun di kota namanya kota Son'a. Son'a itu merupakan ibu kota Yaman sekarang. Rafi'atul bina, tinggi sekali, yaitu bangunannya itu tinggi sekali. Aliyatul fana, demikian juga halaman pun luas dan indah sekali. Muzakhrafatul arja, di mana bata-batanya itu dihiasi dengan permata dan emas. Samadhal arabu Qudais, saking indahnya gereja ini sampai orang-orang Arab menamakan gereja itu dengan Qudais. Qudais itu kayak Maqdis, yaitu tempat yang paling mulia. Lirtifaiha, kenapa? Karena saking mulia, besar dan tinggi sekali. Saking tingginya, kata beliau mengatakan, li'anna nadhir ilaiha takadu tasqut qalan suwatahu an ra'sihi min irtifai binaiha. Kalau orang itu membawa peci, kemudian dia itu melihat ke pucuknya, yaitu melihat ke atasnya, ke atas gereja itu, niscaya pecinya itu jatuh saking tingginya. Yaitu kalau dia itu melihat ke atas itu, pecinya itu jatuh saking tingginya bangunannya itu. Akhirnya ketika sudah jadi, bangunan sudah jadi, kemudian informasi disampaikan kepada Najasyi, maka Najasyi bangga, takjub dengan bangunan itu. Setelah itu, wa azama Abrohatu al-Ashram ala an yasrifa hajjal Arab ilaiha. Setelah itu Habasyah
Abroha dia mulai punya keinginan untuk memalingkan manusia kalau hajinya itu di sini, yaitu orang-orang Arab. Kalau haji itu di gerejanya beliau, tidak boleh ke Ka'bah lagi. Kalau mau haji ya di sini. Sehingga manusia itu dipaksa, orang-orang Arab kalau haji di sini, tidak boleh hajinya ke Mekah atau Ka'bah. Fanada bidzalika fi mamlakatihi. Akhirnya dia mengumpulkan sebuah ultimatum untuk memaksa orang-orang Arab semuanya untuk mengunjungi gerejanya beliau. Fakarihatil Arabul Adnaniyatu wal Qahtaniyatu lidzalika. Akhirnya orang-orang Arab baik yang Adnaniyah itu orang Arab yang ada di Mekah sejak zamannya Nabi Ismail. Nabi Ismail ke bawah itu namanya Arab Adnaniyah. Kalau Nabi Ismail ke atas atau sebelum Nabi Ismail itu namanya Arab Qahtaniyah. Biasanya Arab Qahtaniyah tinggalnya di Yaman. Waktu itu ketika Nabi Ibrahim pergi ke Mekah bangun Ka'bah, kemudian nanti ada air Zam-Zam, maka Arab Yaman namanya Qahtaniyah, mereka pada pindah ke Mekah. Jadi semua orang Arab, baik Arab itu Adnaniyah atau Qahtaniyah, semuanya marah. Wa ghadibat Quraisy ghadaban syadidan. Dan orang Quraisy marah sekali ketika dilarang orang-orang Arab untuk mengunjungi Ka'bah. Hatta qasadaha ba'duhum. Sampai ada beberapa orang Arab yang datang ke gerejanya Abroha. Wa tawassala ila an dakhalaha lailan. Kemudian orang Arab ini berusaha untuk masuk ke gereja itu malam hari. Ketika penjaganya itu lengah, maka dia itu masuk di malam hari. Fa'ahdatsa fiha wa karrara raji'an. Setelah itu dia itu buang hajat, BAB, kemudian kotorannya itu dioleskan ke gerejanya Abroha. Jadi dioleskan ke temboknya kotorannya itu. Falamma ra'as sadanatu dzalikal hadath rafa'u amrahum ila malikihim. Pagi harinya ketika para penjaga gereja tahu kotoran orang itu ditempelkan di tembok-tembok, akhirnya mereka melaporkan kejadian itu kepada raja mereka, yaitu Abroha. Wa qalu lahu. Maka kemudian penjaganya mengatakan, innama sona hadza ba'du Quraisy. Wahai raja, yang mengamalkan ini adalah beberapa orang Quraisy, ghadaban li baitihim, karena mereka marah untuk membela rumah mereka, yaitu Ka'bah mereka. Alladzi dhahaita hadza bihi. Kenapa? Karena Anda telah menyaingi orang-orang Quraisy dalam Ka'bah. Fa aqsama Abrohatu. Akhirnya Abroha bersumpah, la yasironna ila baiti Makkah. Dia akan berangkat ke Mekah, la yukhribanna hajaran, dan dia berniat untuk menghancurkan Ka'bah batu per batu. Kalau kita lihat ini cerita ini, berarti Abroha itu marahnya kenapa kok dia itu pengen menghancurkan Ka'bah? Karena yaitu beberapa pemuda Quraisy datang ke sana, kemudian mereka buang hajat, kemudian kotorannya dioleskan ke gerejanya Abroha. Akhirnya Abroha marah. Wa dzakara Muqatil bin Sulaiman, tapi kalau Imam Muqatil bin Sulaiman, beliau mengatakan anna fityatan min Quraisy dakhalu. Beberapa pemuda Quraisy masuk ke gerejanya Abroha, fa ajajju fiha naron, kemudian menyalakan api di dalam gereja. Dinyalakan api, dan waktu itu ketika musimnya itu banyak angin. Akhirnya ketika banyak angin, akhirnya apinya itu terbawa sampai ke atas, kemudian setelah itu kebakaran sampai akhirnya gerejanya Abroha jatuh. Kebakar sampai akhirnya jatuh. Akhirnya Abroha marah. Sehingga di sini intinya ada dua pendapat tentang kenapa Abroha itu marah. Dia mengatakan karena orang Quraisy masuk kemudian buang hajat, kemudian kotorannya diusapkan di tembok-tembok gereja Abroha. Yang kedua, ada yang mengatakan bahwa pemuda Quraisy itu datang kemudian membuat bakar-bakaran di dalam sampai akhirnya gerejanya Abroha itu kebakar. Fata'ahaba Abrohatu lidzalika. Akhirnya Abroha mempersiapkan pasukan penuh untuk berangkat ke Mekah. Fasara fi jaythin kathifin aramram. Dia membawa pasukan yang besar sekali, dengan pasukan yang besar dan pasukan yang lengkap dengan senjata lengkap, li alla yasuddahu ahadun anhu. Dia berniat untuk tidak ada satu orang pun yang berani menghalangi dia. Wastashaba ma'ahu filan aziman kabiratul jithah. Dan dia membawa satu gajah yang besar sekali, lam yura mithluhu,
yang mana besarnya gajah ini tidak pernah ada orang yang pernah melihatnya, yaitu saking besarnya. Dan itu rupanya fil itu, gajah itu yang besar itu hadiah dari Najasyi ketika Abroha bisa bikin gereja besar di Yaman. Setelah itu nanti Najasyi memberikan hadiah seekor gajah yang besar. Yuqalu lahu Mahmud. Gajahnya itu diberikan nama sama Najasyi, namanya Mahmud. Jadi namanya Mahmud. Wa kana qad ba'athahu ilaihi Najasyi malikul Habasyati lidzalika. Dan Mahmud ini, yaitu gajah yang besar itu adalah hadiah Najasyi yang diberikan kepada Abroha karena Najasyi itu bangga. Wa yuqalu kana mahu aidan thamaniyatu afyal. Demikian juga dikatakan oleh sebagian ulama juga bahwa Najasyi, Abroha bukan hanya membawa satu gajah, tapi dia membawa 8 gajah. Tetapi gajah yang 8 ini tidak sebesar yang pertama. Waqila 12 filan. Ada juga yang mengatakan bukan 8 tapi 11, 12. Ada juga yang mengatakan lebih dari itu. Wallahu alam. Apa tujuannya? Tujuannya itu apa kok Abroha itu membawa gajah yang besar? Yakni liyahdima bihil Ka'bata. Tujuannya untuk menghancurkan Ka'bah, merobohkan Ka'bah. Bagaimana caranya itu? Bi an yaj'ala salasila fil arkan. Yaitu caranya pengen menghancurkan Ka'bah itu dengan cara Ka'bah itu nanti yaitu pondasinya atau cor-corannya itu atau batu-batunya itu nanti diikat dengan rantai. Kemudian setelah itu rantainya itu watudha fi unuqil fil. Rantainya diletakkan di atas lehernya gajah-gajah ini. Tsumma yasjiru liyulqil ha'id jumlatan. Setelah itu nanti gajah itu menaruh rantai sampai akhirnya nanti batu untuk membangun Ka'bah itu jatuh satu persatu. Falamma sami'atil arabu bimasirihi a'dhamu dzalika jiddan. Ketika perjalanan Abroha dengan pasukan penuh ini terdengar kabarnya sampai tersebar kemana-mana, akhirnya orang-orang Arab itu sangat ketakutan. Orang-orang sangat ketakutan dan mereka menganggap itu perbuatan yang sangat mengerikan. Wara'au anna haqqan alaihim al-muhajabata dunal baiti. Akhirnya orang-orang Arab mereka beranggapan, yaitu mereka itu berinisiatif, tidak ada kewajiban bagi orang Arab kecuali harus menghalangi Abroha sampai di Ka'bah. Wa warada man arada bikaidin. Akhirnya ada beberapa orang Arab yang mengumpulkan orang-orang Arab untuk berkumpul melawan mereka. Fa kharaja ilaihi rajulun min asyrafi ahli Yaman. Akhirnya ada satu orang Yaman yang dia itu termasuk ya keluarga kerajaan dulunya sebelumnya, namanya Dzunafar. Fada'a qaumahu wa man ajabahu min sa'iril arabi ila harbi Abroha. Kemudian dia itu mengumpulkan pasukan untuk melawan Abroha. Wa jihadihi an baitillah, dan berjihad untuk membela rumah Allah Ta'ala. Ini orang Yaman. Wa man yuriduhu min hadmihi wa kharabihi, dan untuk melawan orang-orang yang ingin menghancurkan Ka'bah. Fa'ajabuhu, akhirnya banyak orang yang tertarik untuk kumpul bersama beliau. Wa qatalu Abrohata, sampai akhirnya kumpul pasukan yang besar untuk melawan Abroha. Tapi pasukan mereka enggak sebanyak Abroha. Fahazamahum lima yuridullahu azza wa jalla min karamatil baiti wa ta'zimihi. Akhirnya pasukan ini mudah sekali dihancurkan sama Abroha. Wa asira Dzunafar, dan Dzunafar yaitu yang tadi punya inisiatif itu sampai akhirnya ketangkep. Setelah itu dirantai menjadi tawanan, dan dia yang dijadikan sebagai penunjuk jalan. Saya jadikan sebagai penunjuk jalan untuk menunjukkan jalan kita menuju Mekah. Tsumma madha liwajhi hatta idza kana bi ardi Khutham. Sampai akhirnya melewati sebuah kabilah besar Abroha ini, namanya Khutham kabilahnya. I'taradallahu Nufail bin Habib al-Khuthami fi qaumihi. Sampai akhirnya nanti pasukan Khutham keluar semuanya untuk melawan Abroha, mencegat Abroha. Akhirnya mereka pun dihabisi semua sama Abroha sampai habis. Sampai Nufail bin Habib itu pun juga tertawan. Dia pengen dibunuh sama Abroha, tetapi akhirnya Abroha memaafkan. Setelah itu dilepas. Wastashabahu ma'hu liyadullahu fi biladil Hijaz. Kemudian dia juga ditawan juga untuk menunjukkan jalan. Falamma iqtaraba min ardi Taif, ketika berjalan sudah sampai ke Taif, kharaja ilaihi ahluha
Thaqif wa sana'uhu khifatan ala baitihim. Akhirnya keluar juga pasukan Thaqif, kabilah Thaqif untuk memerangi Abroha, tetapi mudah sekali dihancurkan. Apalagi takut mereka itu orang Thaqif, karena mereka itu punya berhala besar namanya Lata. Berhala namanya Lata, afaraitumul Lata wal Uzza. Lata itu di Thaqif. Di Thaqif. Maka orang-orang Thaqif takut kalau Abroha itu nanti akan menghancurkan Lata. Akhirnya mereka keluar pasukan yang besar untuk membela rumah mereka, tapi rupanya mereka itu kalah. Tapi ketika mereka kalah, Abroha tidak mau menghancurkan Lata. Tidak menghancurkan Lata, bahkan Abroha memuliakan orang-orang Thaqif. Fa akramahum wa abatha mahu abaroghal dalilan. Setelah itu intinya dibiarkan, mereka tidak diapa-apakan. Kenapa? Karena Abroha bukan itu tujuannya. Falamman taha Abrohatu ilal Mughammas. Ketika Abroha itu berjalan lagi sampai ke tempat namanya Mughammas, wa huwa qaribun min Mekah, dan itu dekat sekali dengan Mekah, sudah dekat dengan Mekah. Akhirnya Abroha itu nazala bihi, beliau istirahat di tempat itu, yaitu beliau istirahat bikin kemah di situ. Wa aghara jaishahu ala sarhi ahli Makkah minal ibli wa ghairiha. Kemudian prajuritnya Abroha menawan semua onta-onta yang ada di dekat situ. Onta-ontanya orang Quraisy, orang Arab, Mekah, onta-onta yang digembala di situ semuanya ditangkap. Semuanya ditangkap dan semuanya ditahan sama pasukannya Abroha. Wa kana fi sarhi mi'ata ba'irin li Abdul Muthalib. Termasuk yang diambil sama mereka itu 200 onta miliknya Abdul Muthalib. 200 onta milik Abdul Muthalib termasuk yang dirampas sama mereka. Wa kana alladhi aghara ala sarhi bi amri Abroha ta'amirul Maqdamati. Wa kana yuqalu lahu Aswad bin Mafsud. Dan orang yang merampas ontanya Abdul Muthalib yang jumlahnya 200 ekor onta, itu pemimpin atau komandan pasukan namanya Aswad bin Mafsud, dan dia juga diperintahkan sama Abroha untuk mengambil semua onta-onta yang ada. Fahajahu ba'dul Arabi wa ba'atha Abrohata Hanatoh al-Himyari ila Makkah. Jadi Abroha istirahat di situ, kemudian onta-onta dirampas semuanya. Tujuannya apa? Bukan onta yang dia inginkan. Tujuannya supaya orang-orang Mekah itu keluar. Keluar, ini ambil onta-onta kamu. Akhirnya Abroha mengutus satu orang namanya Hanatoh al-Himyari yang dia tawan dari Yaman, dikirim ke Mekah, masuk ke dalam Mekah. Wa amarahu ayyatiyahu bi asyrafi Quraisy. Kemudian dikirim untuk masuk ke Mekah, kemudian tolong ambil orang Quraisy yang paling, yaitu pemuka Quraisy lah, yang paling terhormat. Ajak untuk keluar karena saya pengen nego sama dia. Wa ayyukhbirahu annal malika lam yaji' likitalikum. Kabarkan kepada mereka bahwa saya tidak datang untuk memerangi mereka, tidak. Saya tidak akan memerangi dan membunuh masyarakat. Illa antasudduhu anil baiti. Yang saya inginkan cuma menghancurkan Ka'bah. Kecuali kalau mereka menghalangi Abroha, maka mereka nanti akan dibantai semua. Akhirnya faja'a Hanatoh. Akhirnya Hanatoh ini yang diutus sama Abroha datang ke Mekah, kemudian bertanya, siapa tokoh kalian? Fadulla ala Abdul Muthalib bin Hashim. Setelah itu ditunjukkan bahwa tokohnya mereka itu namanya Abdul Muthalib bin Hashim. Wa balaghahu an amri Abroha timaqala. Setelah itu Hanatoh mengabarkan ucapannya Abroha seperti ini. Faqala lahu Abdul Muthalib, maka Abdul Muthalib mengatakan kepada Hanatoh, tolong sampaikan kepada Abroha, wallahi ma nuridu harbahu. Kami tidak mau memerangi Abroha. Wa malana bidzalika min taqatin, dan kami enggak punya kekuatan untuk melawan pasukan sebesar itu. Fahadha baitullahil haram. Ini rumah Allah, Ka'bah itu rumah Allah. Wa baitu khalilihi Ibrahim, dan ini rumah yang dibangun sama Nabi Ibrahim. Fa in yamna'uhu minhu fahuwa baituhu wa haramuhu. Kalau Allah itu nanti, jadi ini rumah Allah bukan rumah kita, biarkanlah Allah nanti akan menjaga, bukan kita, kalau kita nggak bisa menjaganya. Fa wallahi ma indana daf'un anhu. Katakan kepada dia, kami tidak punya pasukan untuk menghalangi dia. Faqala lahu Hanatoh, maka Hanatoh mengatakan kepada Abdul Muthalib, fadhhab ma'i ilaihi. Wahai Abdul Muthalib, kamu saja yang sendiri ngomong sama Abroha, jangan saya. Fadhahaba ma'hu. Akhirnya Abdul Muthalib dia datang ke Abroha bersama dengan Hanatoh ini. Kemudian ketika sudah
berjumpa dengan Abroha, Abroha itu sangat memuliakan. Falamma ra'ahu Abrohatu ajallahu. Abroha sangat memuliakan. Kenapa? Karena wibawanya Abdul Muttalib. Wa kana Abdul Muttalib rajulan jamilan hasanal mandhar. Dia adalah orang yang sangat ganteng dan penampilannya itu terjaga. Dan orangnya itu sangat berwibawa sehingga Abroha pun juga sangat menghormati. Wa nazala Abrohatu an saririhi. Yang awalnya Abroha itu duduk di atas singgasana, yaitu bukan singgasana tapi kayak tempatnya raja. Wajala samahu alal bisat. Akhirnya Abroha turun duduk bersama Abdul Muttalib di bawah. Kenapa? Karena sangat menghormati Abroha. Abroha sangat menghormati Abdul Muttalib. Adzan dulu ya, nanti saya lanjutkan ceritanya. Ya, kita lanjutkan ceritanya. Tadi kita sudah masuk ke cerita Abroha berjumpa dengan Abdul Muttalib, di mana Abdul Muttalib sangat dihormati sama Abroha karena wibawa beliau dan penampilan beliau. Akhirnya Abroha yang awalnya duduk di atas ranjang, akhirnya beliau turun kemudian duduk di bawah ngobrol bersama Abdul Muttalib. Wa qala li turjumanihi. Kemudian Abroha mengatakan kepada penterjemahnya. Jadi ada penterjemahannya yang menerjemahkan antara obrolan Abroha dengan Abdul Muttalib. Qul lahu, katakan kepada orang ini, ma hajatuka, apa keinginan kamu datang ke sini? Faqala liturjuman. Akhirnya setelah itu Abroha mengatakan, Abdul Muttalib mengatakan kepada terjemahnya, inna hajati ayarudda alayyal al-maliku mi'atai ba'irin asabahali. Saya datang ke sini tujuannya supaya raja mengembalikan 200 onta yang dirampas. Faqala Abrohatu liturjumanihi. Akhirnya Abroha marah. Dia mengatakan kepada penterjemahnya, laqad kunta a'jabatni hina ra'aituka. Katakan kepada orang ini, awal-awal saya itu melihat kamu itu takjub karena penampilan engkau, wibawa engkau. Tsumma qad zahidtu fika hina kallamtani. Dan ketika engkau itu ngomong seperti ini, yaitu minta untuk mengembalikan onta, yaitu engkau itu telah merendahkan martabat saya. Engkau itu telah merendahkan martabat saya. Kenapa? Karena engkau minta kepada saya sesuatu yang enggak terlalu mulia bagi saya. Akhirnya dia mengatakan, atukallimuni fi mi'ati ba'irin asabtuha laka. Apakah engkau itu ngomong ke saya yang datang ke sini, ngomong ke saya, ngelobi saya supaya saya mengembalikan onta kamu yang 200 onta. Wa tatruku baitan huwa dinuka wa dinu abaika. Dan kamu datang ke sini tidak melobi saya, tidak ngomong ke saya supaya saya meninggalkan tujuan saya datang ke sini, yaitu menghancurkan Ka'bah yang itu agama kamu dan agama nenek moyang kamu. Qad ji'tu lihadmihi. Saya datang untuk menghancurkannya. Kenapa kok kamu itu nggak ngomong sama saya tentang Ka'bah, malah kamu ngomong tentang masalah unta? La tukallimini fihi. Maka setelah itu Abraham mengatakan, jangan ngomong seperti ini di hadapan saya. Itu maksudnya kamu telah merendahkan martabat saya. Akhirnya Abdul Muttalib mengatakan, ini ana rabbul ibil. Wahai raja, saya pemilik unta, sehingga saya berhak untuk mengambil hak saya. Wa inna lil baiti robban sayamna'uhu. Sedangkan Ka'bah itu bukan milik saya. Ka'bah itu ada Tuhan yang memiliki, maka biarkan Tuhan yang nanti akan menjaganya. Akhirnya Abraham mengatakan, sombong dia. Akhirnya dia mengatakan, makana liyamtani amini. Tuhan kamu tidak akan bisa menahan saya untuk menghancurkan rumah itu. Qala anta fadzaka. Kalau seperti itu silakan Anda nanti urusan dengan Tuhan saya. Kalau saya enggak, kita enggak ikut campur dan kita semuanya tidak ikut campur masalah seperti ini. Yaitu silakan, kalau Anda ingin menghancurkan Ka'bah ya silakan. Urusan Anda nanti kita serahkan kepada Tuhan kita. Akhirnya ketika sudah seperti ini, kemudian setelah diberikan, akhirnya setelah itu nanti Abroha dia sudah siap-siap, maka Abdul Muttalib pulang. Abdul Muttalib pulang dengan membawa unta, dan Abdul Muttalib itu ketika pulang mengabarkan kepada Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, saya sudah diskusi dengan Abroha dan saya sudah tahu keinginan dia datang ke sini untuk menghancurkan Ka'bah, maka kita tidak bisa menahan mereka. Kita nggak punya pasukan sebesar itu. Maka bagaimana? Saran saya, kalian semuanya keluar dari rumah dan kalian tinggalkan kota ini.
Kalian naik ke atas gunung-gunung, naik ke atas tebing-tebing, lari semua. Akhirnya semuanya persiapan, setelah itu semuanya ngambil bekal, semuanya lari dan semuanya pergi semua, sehingga kosong Ka'bah itu atau Mekah itu kosong. Tsumma qama Abdul Muthalib fa akhadha bi hilqati babil Ka'bah. Setelah itu Abdul Muthalib datang ke Ka'bah. Kemudian dia itu memegang namanya hilqatil bab. Jadi pintu Ka'bah itu kalau zaman dulu pegangannya itu biasanya besi bulat. Jadi beliau itu memegang itu. Sampai akhirnya beliau itu duduk, setelah itu beliau itu berdoa. Dia itu minta sama Allah Ta'ala, dan disebutkan nanti oleh para ulama, beliau pun juga diikuti oleh tokoh-tokoh kabilah. Para pemuka semuanya duduk bersama Abdul Muthalib di hadapan Ka'bah dan semuanya tersungkur minta bantuan kepada Allah Ta'ala. Akhirnya Abdul Muthalib itu megang yaitu besi yang melingkar itu. Setelah itu Abdul Muthalib itu mengambil jadi besi yang biasa dipegang untuk jadikan pegangan itu untuk membuka pintu, itu beliau lepas, kemudian setelah itu beliau bawa. Kemudian setelah itu Abdul Muthalib juga pergi meninggalkan Ka'bah dan meninggalkan Mekah bersama manusia, pergi ke sana, kemudian sampai akhirnya semuanya itu naik ke atas gunung. Akhirnya ketika sudah sepi, sudah nggak ada orang di situ, orang-orang cuma di atas gunung, semuanya cuma melihat ke bawah. Apa nanti yang Allah akan kerjakan kepada pasukan gajah ini. Falamma asbaha, pagi harinya, Abrahatu tahayya'a lidukhuli Makkah. Abraha sudah siap-siap untuk masuk ke Ka'bah, masuk ke Mekah. Fahayya'a filahu, maka gajahnya yang namanya Mahmud disiapkan, kemudian disiapkan semua perangkatan, semua wa aba ajaishahu, demikian juga pasukannya sudah bersiap-siap dan semuanya sudah bikin barisan. Falamma wajjahul fil nahwa Makkah aqbala, ketika Aqbala Nufail bin Habib, ketika gajahnya sudah dihadapkan ke arah Mekah, maka datang namanya Nufail bin Habib yang tadi kita katakan dia itu ditawan untuk sebagai penunjuk jalan. Hatta qoma ila janbihi, dia itu datang kepada gajah sebelah gajahnya Mahmud. Kemudian wa akhadha bi udhunihi, dia megang telinganya gajah itu, kemudian dia ngomong, "Ubruk Mahmud, wahai Mahmud, duduklah kamu, deproklah kamu. Awirji rasyidan min haitsu ji'ta, atau kamu pergi ke belakang, yaitu balik ke belakang, kamu pulang. Fa innaka fi baladillahil haram, karena kamu sekarang di tempat Allah yang sangat Allah muliakan." Akhirnya setelah itu dilepas, yaitu telinganya dilepas. Setelah itu fabarokal fil, yaitu gajahnya Abraha itu tiba-tiba deprok. Setelah itu apa? Nufail bin Habib pun juga lari juga. Dia naik ke atas gunung juga, lari dia. Akhirnya gajahnya Abraha dipukul sama prajurit liyaquma, supaya berdiri, fa'abah, tapi tidak mau berdiri. Wa darabu fi ra'sihi, kemudian kepalanya dipukuli juga nggak mau berdiri. Tapi ketika diarahkan kepalanya itu ke Yaman, yaitu balik ke belakang berarti itu, akhirnya gajahnya itu berdiri kemudian siap untuk berjalan. Tapi kalau dipalingkan lagi mengarah ke Ka'bah atau Mekah, kemudian ontanya itu deprok lagi. Sampai akhirnya Abraha itu mengatakan, ini nggak seperti ini biasanya karakternya si Mahmud, yaitu si gajah. Kenapa kok dia itu seperti ini? Setiap diarahkan ke Mekah mesti deprok, kalau nggak deprok dia itu balik. Dicampur pun tetap dia itu seperti itu. Tapi kalau dia itu diarahkan ke selain sisi Ka'bah, mau ke timur, mau ke barat, mau ke yang penting bukan mengarah ke Ka'bah, maka ontanya itu langsung berdiri, langsung berjalan. Akhirnya bingung, Abraha ini bingung bagaimana cara membawa ontanya ini. Maka tiba-tiba setelah itu datanglah pasukan Allah Ta'ala yang Allah telah kirim, yaitu burung, yang mana burung ini wa arsala alaihim tayran minal bahr, Allah Ta'ala kirimkan burung-burung dari arah lautan, yaitu dari arah laut, amsalul khattatif, di mana burung-burung itu burung-burung kecil yang dia itu punya cakar-cakar, burungnya itu punya cakar. Ma'kulli ta'irin minha thalathatu ahjarin, setiap burung membawa 3 batu, yahmiluha, yang dibawa hajarun fi min qarihi, 1 batu dibawa dengan patuknya, kemudian wahajaroni fi rijlaihi,
dua batu di kakinya, berarti setiap kaki megang, kemudian juga mulutnya megang batu. Amsalul hams wal adas, batunya itu nggak besar, kecil, kayak kerikil, batu-batu kecil. La tusibu minhum ahadan illa halakah, dan batu itu ketika dijatuhkan tidak ada orang yang terkena batu ini kecuali akan binasa. Walaysa kulluhum asobat, tidak semua itu terkena batu, tidak semua. Wa kharaju haribin yabtadiruna tariq, akhirnya ada di antara mereka itu yang bisa melarikan diri. Wa yas'aluna an nafil liyadullahum ala tariq, minta kepada Nufail yang tadi kita katakan sebagai penunjuk jalan, mereka minta kepada Nufail untuk menunjukkan. Wa Nufail ala ra'sil jabal ma'a Quraisy, tetapi Nufail tidak mau. Kenapa? Karena Nufail sudah bersembunyi di atas gunung. Akhirnya setelah itu ketika mereka minta manggil-manggil wa Nufail, maka Nufail mengatakan ainal mafarru, kemana lagi kalian mau lari? Wal ilahu talibu, Allah yang akan mencari kalian. Wal ashramul maghlubu ghairul ghalibi, sedangkan ashram itu Abroha, dia akan kalah di sini dan dia tidak bisa menang. Akhirnya ketika dijatuhkan ini, maka orang yang terkena batu ini tubuhnya itu lepas, setiap ruas tulang itu lepas dengan sendirinya, lepas sampai lepas semua. Sampai akhirnya mereka itu pada berjatuhan. Tapi ada di antara mereka yang bisa melarikan diri, tapi ketika melarikan diri, mereka pun juga pada tumbang di tengah jalan. Termasuk yang terkena lemparan batu ini termasuk Abroha. Ketika dia itu kena batu, akhirnya langsung dia itu pacu gajahnya untuk pulang ke Yaman. Setelah itu berjalan dengan kencang sampai akhirnya pergi ke Yaman. Setiap dia itu di perjalanan, ruas tulang lepas. Nah, itu ruas tulang ini lepas lagi, ruas tulang ini lepas lagi, sampai akhirnya sampai ke Yaman, semua tulang-tulang beliau sudah lepas semua. Sampai akhirnya nanti Abroha itu matinya di Yaman, dan Abroha itu nanti dia itu dikuburkan di Yaman. Sampai sekarang kuburannya masih ada. Tapi saya pernah ya melewati kuburannya Abroha. Itu kalau sama orang-orang Yaman itu jadi kantong sampah sama mereka. Jadi tidak kayak orang Indonesia itu. Kalau biasanya kuburan-kuburan orang seperti ini kan diagungkan. Kalau sama Yaman nggak ada pengagungan di sana itu. Tapi kuburannya Abroha itu dijadikan kayak tong sampah sama mereka. Intinya Abroha tumbang. Walaupun Abroha matinya bukan di Mekah, bukan, tapi Abroha itu matinya di Yaman. Nanti ketika Abroha itu mati di Yaman, maka dia itu nanti digantikan sama anaknya. Kerajaannya itu nanti diganti sama anaknya. Jadi anaknya itu menggantikan posisi bapaknya. Anaknya ini ketika dia itu menggantikan, anaknya itu namanya Yaktum. Dia menggantikan bapaknya. Tapi setelah itu meninggal anaknya ini, kemudian diganti sama adiknya, namanya Masruq bin Abroha. Lah ketika yang memimpin itu Masruq bin Abroha, maka pemimpinannya itu sudah mulai lemah. Akhirnya ada orang Yaman namanya Saif bin Dhi Yazan al-Himyari. Dia pergi ke Persia, kemudian minta bantuan pasukan untuk menghancurkan Yaman. Akhirnya benar, setelah itu Persia ngutus beberapa utusan pergi ke Yaman, terjadi peperangan sampai akhirnya nanti pasukan Habasyah kalah. Setelah itu mereka pulang. Akhirnya di Yaman bersih lagi dari pasukan Habasyah, bersih. Setelah itu yang memimpin Yaman ya orang Yaman lagi. Jadi intinya bahwa Abroha itu menghancurkan Ka'bah bukan karena niat dari awal dari Habasyah pergi ke Arab itu untuk menghancurkan Ka'bah, bukan. Dia itu pergi ke Arab dari Habasyah tujuannya untuk menaklukkan Yaman. Tapi dia itu kenapa kok menghancurkan Ka'bah? Karena orang-orang Arab tidak mau dipalingkan haji mereka itu kepada gerejanya Abroha. Sampai akhirnya Abroha marah, kemudian pengen menghancurkan mereka. Rasulullah SAW itu pernah beliau ketika Hudaybiyah, ketika Rasulullah itu pengen haji atau pengen umrah waktu itu, ketika beliau itu sudah sampai di sebuah tempat, di sebuah lapangan tempat itu sebelum masuk Mekah, maka tiba-tiba ontanya Rasulullah namanya Qaswa. Kalau ontanya Rasulullah itu namanya Qaswa. Tiba-tiba Qaswa itu ndeprok. Tiba-tiba ontanya itu ndeprok. Ontanya Rasulullah itu ndeprok. Maka Rasulullah mengatakan ma khalatil Qaswa. Qaswa yaitu ontanya Rasulullah ini tidak mungkin dia itu ndeprok di sini. Bukan karena tujuan, yaitu karena nggak ada tujuan, bukan.
Wa madzaka laha bikhuluq. Kenapa? Karena ini bukan karakternya qaswa. Walakin habasaha habisul fil. Tapi ontanya Rasulullah itu qaswa itu deprok karena dia itu tahu kalau disinilah pasukan gajah itu dihancurkan. Setelah itu Rasulullah mengatakan walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku di tangannya, la yas'alunil yauma hittatan yu'azzimuna fiha hurumatillah. Demi Allah, orang-orang kafir Quraisy tidaklah mereka minta sama saya sebuah strategi atau kesepakatan untuk mengagungkan rumah Allah illa ajabtuhum ilaiha, kecuali akan saya penuhi keinginan mereka. Karena orang Quraisy sudah kalah dalam peperangan sehingga mereka tidak mungkin melawan Rasulullah SAW. Nah, jadi intinya di sini ini cerita sedikit ringkas tentang bagaimana pasukan gajah itu sampai masuk ke Mekah, sampai akhirnya Allah hancurkan mereka dengan burung. Kemudian mereka setelah itu menjadi kayak daun yang dimakan sama ulat, yaitu kayak mereka itu lepas satu persatu anggota badannya. Allah Ta'ala berfirman, kita masuk ke surat secara ringkas. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Wahai Muhammad, apakah kamu tidak tahu apa yang Allah kerjakan terhadap pasukan-pasukan gajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Allah telah menjadikan tipu daya mereka sebagai kesia-siaan bagi mereka, yaitu kehancuran bagi mereka sendiri. Wa arsala alaihim tayran ababil, dan Allah utus kepada mereka tayran ababil. Ababil itu bukan nama. Ababil itu bukan nama, tapi ababil itu sifatnya burung. Yaitu apa? Yang berjalan rombongan. Jadi ababil itu namanya jamaat. Jamaat itu burung yang kalau berjalan itu nggak sendirian, tapi rombongan banyak gitu. Itu namanya burung-burung seperti itu namanya ababil. Jadi ababil itu bukan nama burung, nggak ada namanya burung namanya ababil, nggak ada. Ya, pahami? Jadi nggak ada namanya burung namanya ababil. Ababil itu bukan nama burung, bukan jenis burung, nggak ada namanya jenis burung itu namanya ababil. Tapi ababil itu karena mereka itu kalau berjalan rombongan satu, nanti datang lagi rombongan yang kedua. Nah, karena rombongan itu namanya ababil. Jadi ababil itu artinya rombongan. Jadi ababil itu rombongan, bukan namanya burung atau jenis burung sendiri namanya burung ababil, itu enggak ada. Burung ababil itu tidak ada. Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil. Di mana burung-burung itu dia melempar kepada pasukan-pasukan gajah bihijaratin dengan batu-batuan min sijil. Sijil itu apa? Terjadi khilaf di antara para ulama, sijil itu apa? Sebagian ulama mengatakan sijil itu dari bahasa Persia. Sijil itu dari bahasa Persia, sebenarnya dua kata yang digabungkan jadi satu. Aslinya itu dua kata digabungkan jadi satu, yaitu sijil, yaitu tarmihim bihijaratin min sijil, yaitu burung-burung ini melempar batu-batuan sijil dari sijil. Apa itu sijil? Itu menjadi khilaf. Ada yang mengatakan sijil itu batu yang keras, ada yang mengatakan seperti itu, tapi ada yang mengatakan enggak. Sijil itu dia itu annahuma kalimatani bil farisiyah, dua kalimat dengan bahasa Persia. Ja'alat humal arabu kalimatan wahidah, tapi orang Arab menggabungkan jadi satu menjadi sebuah nama, yaitu berarti bahasa resapan, namanya resapan dari Persia. Wa innama huwa sanj, bahasa itu artinya sanj kemudian jil, akhirnya digabungkan sama orang Arab, sijil, sanj kemudian jil, kayak Harmagedon. Armagedon itu nama dua kalimat yang berbeda, setelah itu gabung jadi satu. Yani sins itu batu, jil itu tanah, yaitu maksudnya batu-batu yang bertanah, yaitu ada tanahnya dikumpulkan jadi satu. Jadi farmihim bihijaratin min sijil, yaitu mereka dilempar dari batu-batu yang memiliki tanah, batu ini memiliki tanah. Kemudian setelah itu Allah Ta'ala mengatakan faja'alahum, ketika sudah dilempar dengan batu-batu ini, faja'alahum ka'asfim ma'kul, mereka itu dijadikan seperti asaf. Asaf itu kayak daun yang biasa dipakai untuk pakan binatang. Asfim makul yaitu asaf daun yang dimakan sama ulat-ulat. Jadi dipredeli sama ulat, predeli sampai akhirnya daunnya itu tinggal kerangkanya. Saja. Kenapa? Karena daunnya itu sudah dimakan sama ulat. Yaitu maksudnya apa? Mereka itu akan terkelupas tulang satu ruas demi ruas yang lain, terkupas semuanya sampai akhirnya semuanya lepas semua. Termasuk Abroha itu sampai jantungnya pun lepas. Jantungnya itu lepas dari tempatnya.
Nah, sampai akhirnya nanti ketika sudah pada lepas itu, akhirnya mereka tahu bahwasanya Allah langsung yang akan menjaga rumah Allah Ta'ala itu. Intinya di sini, intinya kita pahami di sini, intinya karunia besar yang Allah telah berikan kepada Quraisy ketika Allah menjaga mereka dari pasukan gajah yang ingin menghancurkan Ka'bah. Maka ini sebagai permulaan atau sebagai pembuka bahwasanya nanti akan datang Nabi juga yang akan membersihkan dan menyelamatkan Ka'bah dari kesyirikan-kesyirikan yang ada, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Dan di tahun itu Nabi Muhammad dilahirkan. Di tahun peristiwa gajah itu Nabi Muhammad dilahirkan. Kenapa? Karena tahun itu tidak ada namanya yaitu tidak ada namanya bilangan tahun. Jadi tahun itu tahun berapa, 1, 2 itu orang Arab nggak punya. Orang Arab itu nggak punya. Kayak kita misalkan kita punya tahun berapa sekarang kan ada. Tapi kalau orang Arab zaman dulu nggak ada namanya tahun, nggak ada. Maka mereka biasanya mengingat tahun itu dengan kejadian besar di tahun itu. Kejadian besar di tahun itu namanya pasukan gajah, akhirnya dinamakan dengan tahun gajah. Tahunnya tahun berapa? Ya nggak ada berapanya karena belum ada tahun. Yaitu penanggalan tahun itu nggak ada. Orang Arab nggak tahu itu. Sampai Nabi Muhammad pun zaman beliau nggak ada namanya tahun. Tahun berapa nggak ada. Yang ada itu bulan. Bulan ada, tapi tahunnya berapa nggak ada. Sampai akhirnya nanti zamannya Umar. Ketika Umar menjadi khalifah, maka Umar itu dia tidak mau kaum muslim itu mengikuti penanggalan orang-orang Masehi atau orang-orang Kristen. Akhirnya waktu itu Umar itu pengen memiliki penanggalan, pengen punya tanggalan untuk Islam. Akhirnya setelah itu rapat. Dari mana kita menetapkan kejadian besar apa yang kita jadikan itu sebagai tahun pertama untuk kebangkitan Islam? Ada yang mengatakan ya tahun lahirnya Rasulullah. Seperti kalau Masehi, miladi Masehi itu kan kalau kita sekarang itu yang tahun kita ini kan tahunnya Masehi. Masehi itu ngikuti lahirnya Nabi Isa. Sehingga dinamakan dengan miladiyah. Miladiyah itu karena tahun Nabi Isa itu dilahirkan tahun itu. Berarti kalau kita misalkan 2022, misalkan 2023, 24, 25 misalkan, ya itu berarti Nabi Isa itu lahir sudah sekian tahun gitu. Karena Masehi itu Masehi itu lahirnya, yaitu tahun lahirnya Nabi Isa. Akhirnya ada yang mengatakan udah tahun lahirnya saja Rasulullah dijadikan sebagai tahun 1. Ada yang mengatakan jangan. Ada yang mengatakan Rasulullah Isra Mi'raj saja. Ada yang mengatakan enggak, hijrahnya Rasulullah dan yang lainnya lain. Akhirnya setelah itu diskusi lagi sama Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mengatakan kalau pandangan saya kejadian besar yang dirasakan oleh kaum muslimin sebagai perubahan dahsyat dalam perjuangan Islam, yaitu hijrahnya para sahabat dan Rasulullah hijrah ke Madinah. Itu kejadian paling besar sebagai bentuk kejayaan Islam. Akhirnya Umar bin Khattab memutuskan ini kita jadikan sebagai tahun 1. Jadi tahun 1 itu apa? Hijrahnya Rasulullah SAW. Sehingga setelah itu dinamakan dengan Hijriyah, karena hijrah, patokannya hijrah. Tahun sebelumnya itu ada nggak? Nggak ada. Sehingga Rasulullah itu lahirnya tahun berapa? Ya nggak ada. Rasulullah itu ada tahun, belum ada tahun waktu itu. Maka dikenal dengan namanya tahun gajah. Yaitu gajah kenapa? Karena kejadian besar waktu itu namanya pasukan gajah. Ya sampai di sini pembahasan kita. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain.